Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih dapat melanjutkan perkuliahan kita secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun insyaallah ya. Dua kalinya sholawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjungkan kehadiran beliau junjungan kita ya, suri tauladan kita Habib ana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatnya fitini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya sebelum masuk kepada materi ya, ada dua pertanyaan ya dari mahasiswa, tapi yang intinya satu ya, bukan pertanyaan tapi mengkritik karena kemarin ketika saya menjelaskan ya 9 kriteria yang harus dikuasai oleh guru dalam media pendidikan ya, ada 9. Ternyata setelah nomor 4 kok saya dengarkan kembali langsung nomor 6 ya. Baik, yang nomor 5 itu yaitu nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran ya. Jadi nilai atau manfaat media yang akan kita aplikasikan itu harus mempunyai nilai atau mempunyai manfaat ya. Jadi media pendidikan itu yang akan yang akan kita terapkan dalam proses belajar mengajar itu ya harus mempunyai manfaat dan nilai dalam pengaplikasiannya. Jangan sampai media yang kita gunakan itu sama saja dengan kita tidak menggunakan media pendidikan, atau dalam kata lain Anda menggunakan media pendidikan dengan Anda menggunakan metode ceramah itu atau metode yang lain tanpa media pendidikan itu tidak berpengaruh sama sekali, karena manfaatnya di sini harus kita perhitungkan ya. Anda dapat menghemat waktu ya, menggunakan waktu secara efektif dan efisien, itu adalah tujuannya ya. Jadi Anda nggak perlu banyak berteori ya, cukup Anda menggunakan media itu, terus kemudian media yang Anda gunakan itu hanya dapat menjelaskan sedikit saja, itu sudah bisa mengantarkan siswa untuk memahaminya ya. Dalam misalkan kalau bahasa Inggris itu ada vocabulary di sana, terus kemudian ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Dalam diagram vocabulary itu seperti jam dinding itu ketika kita putar ya, dia di arah jarum jamnya menunjukkan speak, maka secara otomatis ya spoke dan spoken-nya akan terlihat ya. Speak, spoke, spoken ya. Verb 1, verb 2, verb 3 ya. Terus kemudian wrote, read, wrote, written ya. Itu akan terlihat ketika kita jarum jamnya. Nah, itu ketimbang kita menjelaskan satu persatu, ketika itu dilaksanakan itu satu saja sudah bisa mewakili seluruh vocabulary yang berada di dalam diagram jam itu. Nah, itu saja ya kepada Saudari Siti Khotimatus Sa'adah dan Mufti Ahyana ya. Baik, kita masuk perkuliahan yang selanjutnya, yaitu pengenalan beberapa media ya. Kita masih tetap menggunakan bukunya Profesor Dr. Ashar Ashrat ya, MA ya, yang insya Allah cukup representatif ini digunakan untuk pembelajarannya. Baik, seperti diuraikan pada bagian terdahulu bahwa media pembelajaran merupakan komponen instruksional ya, yang meliputi pesan, orang, dan peralatan ya. Dalam perkembangannya, media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi ya. Teknologi yang paling tua yang dimanfaatkan dalam proses belajar adalah percetakan yang bekerja atas dasar prinsip mekanis ya. Kemudian lahir teknologi audiovisual ya, dari pertama teknologi yang paling tua ya, manfaat dalam proses belajar yaitu percetakan ya. Yang kedua yaitu visual ya, atau audio visual ya, yang menggabungkan penemuan mekanis dan elektronis yang
untuk tujuan pembelajaran ya. Terus kemudian teknologi yang muncul terakhir adalah teknologi mikroprosesor yang melahirkan pemakaian komputer dan kegiatan interaktif ya. Itu menurut Shields and Riggi ya pada tahun 1994. Berdasarkan perkembangan teknologi tersebut ya, media pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ya, yaitu media hasil teknologi cetak yang pertama, yang kedua media hasil teknologi audiovisual ya, yang ketiga media hasil teknologi yang berdasarkan komputer ya, yang keempat media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer yang insya Allah nanti kita akan bahas ya. Baik. Yang pertama adalah teknologi cetak ya. Teknologi cetak ini adalah cara untuk menghasilkan atau menyampaikan materi seperti buku ya, terus kemudian materi visual ya, statis ya, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis ya. Terus kemudian kelompok media hasil teknologi cetak ya meliputi teks grafik ya, foto atau representasi fotografik ya, dan meliputi reproduksi ya. Jadi materi cetak dan visual ini merupakan dasar pengembangan dan penggunaan kebanyakan materi pembelajaran lain ya. Jadi teknologi ini menghasilkan materi dalam bentuk salinan tercetak ya. Jadi dua komponen pokok teknologi ini adalah materi teks verbal dan materi visual yang dikembangkan berdasarkan teori yang berkaitan dengan persepsi visual ya, membaca, memproses informasi ya, dan teori belajar ya. Jadi teknologi cetak ini memiliki ciri-ciri ya, paling tidak ada 6 ya. Yang A ya, teks ini dibaca secara linier ya, sedangkan visual diamati berdasarkan ruang ya. Jadi teks yang itu yang kita siapkan itu ya secara kita dapat membacanya, kita dapat menggunakan secara linier atau berkelanjutan ya. Artinya sangat berhubungan antara satu teks dengan teks yang lain, antara paragraf satu dengan paragraf yang lain ya. Terus kemudian sedangkan visual ini diamati berdasarkan ruangnya ya. Jadi visual itu ya seberapa besar, terus kemudian visual itu seberapa penggunaannya ya. Namanya visual itu adalah yang dapat kita lihat dan kita amati melalui indera mata ya. Makanya ini ruangnya sangat diperhitungkan ya. Jangan sampai kita nggak menggunakan skala. Skala itu kalau kita menggunakan gajah kan membutuhkan ruang yang besar, tapi kalau kita menggunakan skala pada perhitungan ruang visualisasi ya, kita diperkecil, misalkan 1:20, 1:30 atau 1:100, sehingga gambar gajah itu akan menjadi kecil ya. Yang B, baik teks maupun visual menampilkan komunikasi satu arah dan reseptif ya. Jadi visual ini menampilkan komunikasi satu arah ya. Namanya visual itu tidak ada komunikasi dua arah. Dua arah itu ya pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka ya. Tatap muka, metode ceramah ya. Ketika kita tidak tahu, kita langsung dengan bisa menjawab ya atas respon, bisa langsung bertanya atas respon dari penjelasan dari seorang guru misalkan. Tapi kalau seumpamanya komunikasi satu arah ya seperti yang kita lakukan ini namanya komunikasi satu arah ya. Anda bisa bertanya ya nanti, tapi tidak bisa spontanitas ya. Makanya ada yang disebut dua arah, ada yang disebut satu arah. Kalau dua arah kita bertatap muka, kita berbicara ya, terus kemudian kita bisa bertanya. Nah, itu namanya dua arah. Kalau seperti ini kita namanya satu arah. Terus visual itu ya pasti satu arah. Karena apa? Visual itu sudah kita gambarkan. Adapun ada respon itu dua arahnya bukan berdasarkan visualnya, tapi berdasarkan Anda dengan gurunya.
bukan Anda dengan medianya gitu. Maksudnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga ya, teks dan visual ditampilkan statis ya, secara diam. Jadi teks dan visual ini, yang namanya teks dan visual ini tidak bisa bergerak ya. Kalau yang bisa bergerak itu disebut video ya. Kalau visual dan teks ini ditampilkan secara statis atau secara diam. Yang D, pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip-prinsip kebahasaan dan persepsi visual. Jadi pengembangannya sangat tergantung kepada prinsip ya, tata bahasanya ya. Terus kemudian persepsi secara visual. Jadi setiap manusia itu dengan gambar yang ditampilkan itu mempunyai satu persepsi masing-masing yang intinya sama walaupun jalannya berbeda. Ya. Kemudian yang E ya, baik teks maupun visual ini berorientasi atau berpusat pada siswa ya. Jadi teks visual ini tidak hanya guru yang mampu mencerna daripada teks dan visual yang kita buat sebagai media itu, tapi siswa juga diharapkan langsung mampu mencerna apa yang makna apa yang terkandung dalam teks dan visual yang kita buat. Terus yang F, yang keenam itu informasi dapat diatur kembali atau ditata ulang oleh pemakai. Jadi informasi yang dia dapat itu bisa dikelola oleh masing-masing penggunanya. Jadi nggak hanya dapat dikelola oleh si pembuat saja. Ya, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teknologi audiovisual. Jadi teknologi audiovisual adalah cara yang menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual ya. Jadi pengajaran melalui audiovisual jelas bercirikan pemakaian perangkat keras ya selama proses belajar seperti mesin proyektor film, terus kemudian tape recorder ya, dan proyektor visual yang lebar ya. Jadi pengajaran melalui audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Jadi ciri utama teknologi media audio visual adalah sebagai berikut ya. Paling enggak ada 6 juga ya. Yang pertama, mereka biasanya bersifat linier ya. Linier antara waktu memutarnya itu sangat berurutan ya. Jadi konsep-konsepnya sudah jelas terurut ya. Yang pertama, yang kedua, mereka biasanya menyajikan visual yang dinamis. Jadi kalau yang pertama tadi teks visual, kalau yang diam, kalau yang ini adalah teks visual yang dinamis ya. Artinya dia berkembang. Yang namanya video kan bergerak artinya dia berkembang ya. Yang ke C ya, jadi mereka digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelum oleh perancang dan pembuatnya ya. Jadi audio visual ya, atau teknologi audio visual ini jadi telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang dan pembuatnya. Jadi pembuatnya itu sudah merengreng atau merumuskan ya, atau mengira-ngira bahwa ini dapat diserap atau tidak. Terus kemudian kalau lompatnya segini kejauhan atau tidak. Jadi kalau lompat materinya terlalu jauh dikhawatirkan siswa bukan menjadi faham, malah akan menjadi bingung, dan seterusnya kalau audio visual itu ya. Kemudian yang D, mereka merupakan representasi ya, fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Jadi ini merupakan representasi hal yang dapat mewakili ya. Representasi itu mewakili fisik aslinya. Jadi gagasan-gagasan abstrak itu diciptakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Jadi seperti real ya, seperti real. Yang kelima ya, mereka dikembangkan menurut prinsip psikologis ya, behaviorisme dan
kognitif. Jadi psikologis itu secara kejiwaan, psikologis behaviorisme ini secara kejiwaan dan tingkah laku daripada siswa itu sesuai dengan audiovisual yang akan ditampilkan. Jangan sampai anak-anak disuguhkan gambar-gambar yang berbau video-video yang berbau film-film dewasa. Itu tidak dibenarkan. Dan masih pada prinsip menurut prinsip kognitif. Jadi perkembangan kemampuan berpikir anak juga harus diperhitungkan selain psikis behaviorism tadi. Kemudian yang F itu umumnya mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Jadi umumnya media audiovisual ini berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif Jadi interaksi guru dan siswa itu mempunyai interaksi yang lebih rendah ketimbang gurunya. Karena apa? Karena media audiovisual di sana itu sudah menggambarkan satu teori yang akan digunakan oleh guru menjelaskan sesuatu. Jadi diharapkan siswanya nanti dulu boleh berabstraksi, cuman tidak boleh menyimpulkan atau berspekulasi tanpa seizin daripada seorang guru Jadi ketika guru nanti menjelaskan sudah selesai, baru nanti siswa itu mengabstraksikan. Jadi menggambarkan bahwa ini di alam realnya adalah seperti ini gitu. Itu yang kedua Jadi tadi yang kedua teknologi audiovisual Kemudian yang ketiga teknologi berbasis komputer Ini merupakan cara yang menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan sumber-sumber yang berbasis mikroprosesor Yaitu perbedaan antara media yang dihasilkan oleh teknologi berbasis komputer dengan yang dihasilkan dari dua teknologi lainnya adalah karena informasi atau materi disimpan dalam bentuk digital bukan dalam bentuk cetak atau visual Pada dasarnya teknologi berbasis komputer menggunakan layar kaca untuk menyajikan informasi kepada siswa Berbagai jenis aplikasi teknologi berbasis komputer dalam pembelajaran umumnya dikenal sebagai computer assisted instruction atau yang disebut dengan pembelajaran dengan bantuan komputer Aplikasi tersebut apabila dilihat dari cara penyajian dan tujuan yang ingin dicapai meliputi tutorial atau penyajian materi pelajaran secara bertahap terus kemudian drills and practice atau latihan untuk membantu siswa menguasai materi yang telah dipelajari sebelumnya terus kemudian permainan dan simulasi. Simulasi ini adalah latihan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang baru dipelajari. Dan berbasis data. Berbasis data itu sumber yang dapat membantu siswa menambah informasi dan pengetahuannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi beberapa ciri media yang dihasilkan teknologi berbasis komputer baik perangkat keras maupun perangkat lunak adalah minimal ada 5 Yang pertama, mereka dapat digunakan secara acak atau non sekuensial atau secara linier jadi mereka bisa tidak hanya dilakukan secara linier bisa juga secara acak atau secara non sekuensial Terus yang kedua, mereka dapat digunakan berdasarkan keinginan siswa atau berdasarkan keinginan perancang. Jadi pengembang sebagaimana direncanakannya Jadi suka-suka siswa dan guru mau memulainya dari mana dan kemudian terus akan sampai kepada mana, terus yang mana dulu yang akan kita sampaikan. Jadi boleh kita acak kelebihan daripada visual Jadi kita bisa bolak-balik nggak seperti audio tadi, audio visual.
Terus kemudian yang C, biasanya gagasan disajikan dalam gaya abstrak dengan kata, simbol, dan grafik. Jadi gaya yang disajikan adalah gaya abstraksi daripada siswa. Siswa itu mengandai-andai dalam posisi, situasi, dan kondisi itu ya, dengan kata-kata. Terus kemudian dengan simbol-simbol ya, simbol-simbol tertentu yang akan kita pakai dalam proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah grafik ya. Grafik daripada materi yang akan kita sampaikan bisa melalui media komputer ini tadi ya. Terus kemudian yang D, prinsip-prinsip ilmu kognitif untuk mengembangkan media ini. Jadi prinsip-prinsip ilmu kognitif itu sangat diperlukan dalam media pembelajaran ini, karena daya tangkap kognitif ini ya, berhubungan dengan daya tangkap siswa. Jadi siswa itu daya nalarnya itu kan berbeda-beda. Jadi ini menjadi satu perhitungan ya. Dalam dalam dunia pendidikan kan kecerdasan siswa itu ada 3 ranah yang harus menjadi fokus fokus atau menjadi fokus tujuannya. Yang pertama adalah kognitif, kedua afektif, 3 psikomotorik. Afektif itu yang berhubungan dengan kecerdasan intelektual ya. Makanya kecerdasan intelektual setiap siswa itu berbeda-beda. Nah, ini menjadi satu pertimbangan ya. Pertimbangan dalam media komputer ini tadi. Terus kemudian yang terakhir adalah pembelajaran dapat berorientasi siswa dan melibatkan interaktivitas siswa yang tinggi. Jadi pembelajaran ini berorientasi kepada siswa supaya berinteraksi ya, antara siswa satu dengan siswa lain, antara siswa satu dengan gurunya, antara siswa dengan dengan gambar yang dengan audio media yang sudah kita aplikasikan itu, yang sudah kita buat itu tadi ya. Yang selanjutnya adalah teknologi gabungan. Jadi teknologi gabungan ini adalah cara untuk menghasilkan dan menyampaikan materi yang menggabungkan pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan oleh komputer ya. Perpaduan beberapa jenis teknologi ini dianggap teknik yang paling canggih apabila dikendalikan oleh komputer yang memiliki kemampuan yang hebat seperti jumlah random access memory yang besar, misalkan hard disk yang besar ya, terus kemudian monitor yang beresolusi tinggi ya, ditambah dengan periperal atau alat-alat tambahan seperti video disk, player ya, terus kemudian perangkat keras untuk bergabung dalam satu jaringan dalam sistem audio ya. Beberapa ciri utama teknologi berbasis komputer adalah sebagai berikut ya. Paling tidak ada 7 ya. Yang pertama ya, ia dapat digunakan secara acak ya. Terus kemudian sekuensial ya, atau secara linier, sama dengan audiovisual tadi. Yang kedua, ia dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa ya, bukan saja dengan cara yang direncanakan dan diinginkan oleh perancangnya ya. Jadi ini kelebihannya ya, yaitu dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa. Siswa mintanya apa ya, siswa mintanya bagaimana, polanya bagaimana, nanti kita buatkan. Yang jelas siswa bisa request lah ya kalau menggunakan audio visual. Karena apa? Kalau alatnya sudah ada, kita tinggal butuh pikiran dan tenaga saja ya, tidak butuh modal bolak-balik ya. Kalau salah bisa kita hapus, nggak seperti audio visual terus kemudian teks visual tadi ya. Kalau ini gagasan ini bisa sesuai dengan keinginan siswa, karena kalau salah bisa kita hapus, bisa kita hapus ya. Terus yang C, gagasan sering disajikan secara realistik ya, dalam konteks pengalaman siswa ya, menurut apa yang relevan dengan siswa dan di bawah pengendalian siswa ya. Itu yang C ya. Jadi gagasan ini sering disajikan secara realistik ya,
dalam pengalaman siswa. Jadi pengalaman siswa itu dapat kita kita masukkan seolah-olah itu adalah sebuah situasi yang real, padahal itu dalam satu video ya. Yang tentunya relevan dengan siswa. Jadi siswa itu apa yang biasa dia lakukan sehari-hari, terus apa yang biasa dia lihat sehari-hari dikorelasikan dengan pelajaran yang ada, dikemas dalam satu video. Makanya video itu akan relevan dengan kehidupan sehari-hari, dengan pengalamannya dan pengendaliannya. Terus kemudian yang D, prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan penggunaan pelajaran. Jadi kognitif dan konstruktivisme ini betul-betul diaplikasikan di sana. Ya, dalam audiovisual ya, teknologi gabungan tadi ya, antara audiovisual terus teks dan seterusnya. Kemudian yang E, pembelajaran ditata dan terpusat pada lingkup kognitif sehingga pengetahuan dikuasai jika pembelajaran itu digunakan ya. Jadi pelajaran itu ditata ya dan bisa terpusat pada lingkup kognitif ya. Lingkup kognitif itu lingkup kecerdasan intelektual seseorang ya. Atau kecerdasan intelektual siswa lah pada hal ini ya. Terus kemudian yang F ya, bahan-bahan pelajaran melibatkan banyak interaktivitas siswa ya. Jadi bahan-bahan pelajaran itu yang akan kita sampaikan itu banyak nanti melibatkan banyak interaksi siswa. Jadi siswa itu seolah-olah masuk di dalamnya. Dia dapat berkomunikasi dan langsung dapat berinteraksi. Terus kemudian yang G, bahan-bahan pelajaran memadukan kata dan visual dari berbagai sumber. Jadi bahan-bahan pelajaran ini memadukan atau mempunyai sinkronisasi ya, antara kata-kata atau antara verbalistik dengan visualisasi ya, dari berbagai sumber. Jadi sumber belajar itu kan banyak, bisa dari buku ya, terus dari internet, terus kemudian dari majalah, dari koran ya, terus kemudian dari banyak ya sumber belajar, atau dari alam sendiri ya, itu merupakan satu sumber belajar. Kemudian pengelompokan ya berbagai jenis media apabila dilihat dari segi perkembangan teknologi ya oleh Searle dan Glasgow ya pada tahun 1990 ya, itu dibagi ke dalam dua kategori luas ya, yaitu pilihan media tradisional dan pilihan media teknologi mutakhir. Jadi ada dua pilihan, yang pertama tradisional, yang kedua mutakhir. Yang pertama kita bahas yang tradisional dulu ya. Jadi pemilihan media tradisional itu ya ada beberapa pilihan ya, ada beberapa bagian ya di situ, paling tidak ada 8 ya. Yang pertama visual diam yang diproyeksikan ya. Itu yang pertama proyeksi apikui atau tak tembus pandang ya. Jadi gambar itu tidak tembus pandang ya secara visual. Yang kedua proyeksi overhead ya. Overhead itu ya seperti proyektor itu, cuman dia tidak gambar kita letakkan di overhead itu, terus kemudian nanti ditampilkan di slide ya, terus kemudian ada slide-nya sendiri, terus kemudian ada film strip ya. Itu yang A. Terus yang B ya, visual yang tak diproyeksikan ya gambar, poster, terus kemudian foto, terus grafik, diagram ya, terus kemudian pameran, terus kemudian papan info, terus kemudian papan bulu ya, dan seterusnya. Ini karena masih media tradisional ya. Kalau kita masih banyak yang tahu lah ya, karena memang di kelas ini mayoritas orangnya sudah banyak berpengalaman di dunia pendidikan dan menggunakan media-media pendidikan ya, seperti gambar, poster, foto ya, grafik, diagram dan seterusnya ya. Terus yang C yaitu audio ya. Jadi audio ini bisa meliputi rekaman piringan ya. Rekaman piringan itu seperti
CD terus atau yang buat nge-DJ itu ya, itu namanya rekaman piringan ya. Terus kemudian pita kaset ya, yang sudah mbok-mbok ini, yang sudah bapak-bapak ya, itu tentunya nggak asing dengan pita kaset ya. Kalau yang masih muda-muda ya, yang masih itu belum tentu dia tahu pita kaset ya. Tapi kalau yang sudah sudah sepuh-sepuh dari bapak-bapaknya dan ibu-ibu, itu rata-rata sudah tahu ya di kelas ini ya. Ya, dan seterusnya. Terus kemudian yang D, penyajian multimedia ya. Penyajian multimedianya yang klasik ini hanya sebatas slide dan suara ya, seperti tip saja, tip recorder itu. Terus kemudian multi image, beberapa gambar saja ya. Terus yang E, visual dinamis yang diproyeksikan ya. Visual dinamis artinya gambar yang dapat bergerak ya, yang namanya dinamis kan selalu bergerak ya, dinamis itu kan berkembang ya, yang diproyeksikan atau yang sudah diproyeksikan ya, seperti film ya, kemudian televisi ya, terus kemudian video dan seterusnya. Itu yang E. Yang F ya, cetak ya, seperti buku teks, semua tahulah ya. Terus kemudian modul ya, terus kemudian teks terprogram ya, terus workbook ya, terus majalah ilmiah ya, majalah berkala, lembaran lepas ya, koran dan seterusnya ya, itu media cetak. Terus kemudian permainan ya, teka-teki silang ya, terus kemudian teka-teki tanya jawab ya, terus simulasi, terus kemudian permainan papan ya, terus masih banyak lagi ya. Itu yang teknologi klasik ya. Yang H, yang terakhir untuk teknologi klasik ini adalah realia, mohon maaf ya, seperti model ya, specimen atau contoh-contoh. Terus kemudian manipulatif itu gambaran yang sesuai dengan aslinya ya, seperti peta ya, seperti boneka ya, bukan aslinya tapi dibuat seperti aslinya atau mirip dengan aslinya. Itu namanya manipulasi artinya kan menjiplak. Jadi kalau manipulatif itu jiplakan ya, tentu skalanya sudah diperhitungkan ya. Kalau gajah mau membuat boneka seperti sebesar gajah kan nggak mungkin, harus kita buat skala ya, misalkan 1:1000 atau 1:100 ya, atau 1:10.000 ya. Yang pertama itu. Yang kedua, pilihan media teknologi mutakhir ya, yang pada saat ini sudah sering digunakan ya. Yang pertama, media berbasis telekomunikasi ya. Yang pertama telekonferensi ya, kalau kita menggunakan Telegram, terus WhatsApp group yang bisa dapat ya, sekarang bisa 8 orang kalau nggak salah itu ya. Kita menggunakan Google Room ya, kita menggunakan Zoom, itu kan bisa itu. Terus kemudian kuliah jarak jauh ya, teknologi ya seperti sekarang ini, walaupun kita bukan ya universitas yang jarak jauh, tapi dengan adanya seperti ini ya, kita harus terpaksa menggunakan kuliah jarak jauh, dan salah satu medianya bisa menggunakan media seperti ini ya. Yang A itu ya. Yang B, media berbasis mikroprosesor ya, seperti computer assisted instruction ya, terus permainan pada komputer ya, terus kemudian ada sistem tutor intelijen ya, terus kemudian interaktif ya, terus hipermedia ya, kemudian compact atau video disk ya, semuanya sudah tersedia ya. Untuk yang mutakhir ini Anda lebih mudah menggunakan yang mutakhir ini. Baik, penjelasan daripada pengertian dari media mutakhir secara ringkas ya, akan disajikan ya setelah di bawah ini ya. Yang pertama ya, telekonferensi ya, yang tadi sudah kita bahas ya, adalah suatu teknik komunikasi di mana kelompok yang berada di lokasi geografis berbeda menggunakan mikrofon dan amplifier ya, khusus yang dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga
setiap orang dapat berpartisipasi dengan aktif dalam suatu pertemuan besar dan diskusi ya. Tapi kelemahannya telekonferensi ini adalah pada kuat atau tidaknya sinyal yang kita miliki ya. Kalau kita menggunakan Zoom, misalkan ya sekarang Zoom, atau menggunakan Telegram misalkan, ya kalau yang sinyalnya kuat enak-enak saja, oke-oke saja. Yang dari pelosok-pelosok sana ya, mohon maaf, yang dari Tanggamus, yang di daerah-daerah pedalaman, atau di daerah-daerah Lampung Tengah yang di pedalaman ya, daerah-daerah jauh dari perkotaan, itu kan akan menemukan kendala. Makanya ini mempunyai satu kelemahan, selain dia mempunyai satu kelebihan telekonferensi ini. Yang kedua, kuliah jarak jauh atau telelecture ya adalah suatu teknik pengajaran di mana seseorang ahli dalam satu bidang ilmu tertentu menghadapi sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier atau telepon ya. Pendengar dapat bertanya kepada pembicara dan kelompok itu dapat mendengarkan jawaban tanggapan pembicara. Jadi kuliah jarak jauh ini ada namanya telelecture ya. Ini satu namanya panggilan yang bisa semua mendengarkan, atau semua yang tergabung dalam satu kelompok itu bisa berdiskusi, atau bisa saling tanya jawab, bisa saling adu argumen ya. Jadi yang jelas bisa berkomunikasi lah antara satu orang dengan orang lainnya. Seumpamanya di dalam kelompok itu ada 8 orang, ya 8-8-nya ini bisa berkomunikasi dengan kuliah jarak jauh itu. Kemudian yang selanjutnya adalah computer assisted instruction ya, adalah suatu sistem penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut ya. Computer assisted instruction ini namanya. Yang selanjutnya, hypertext adalah suatu tulisan yang tak berurutan atau non sekuensial ya, dengan suatu sistem authoring atau sistem menulis ya. Pengarang mampu menghubungkan informasi dari bagian manapun dalam paket pembelajaran itu ya, menciptakan jalur-jalur melalui satu korpus materi yang berkaitan ya. Terus kemudian memberi keterangan teks yang tersedia dan membuat catatan yang menghubungkan teks-teks itu ya. Jadi hypertext ini kita sangat detail sekali untuk pengaplikasiannya ya, nggak bisa kita nggak ahli betul dalam bidangnya ya. Terus kemudian selain hypertext ada hypermedia, yaitu adalah perluasan dari hypertext ya. Ini adalah perluasan dari hypertext yang menggabungkan media lain ke dalam teks dengan sistem hipermedia ya. Jadi pengarang dapat membuat suatu korpus materi yang kait mengaitkan ya, yang meliputi teks, kemudian grafik ya, terus kemudian gambar animasi, bunyi, terus kemudian video, terus kemudian musik dan lain-lain, itu digabungkan menjadi satu, itu disebut dengan hipermedia ya. Dan ini sangat lebih sulit daripada yang hypertext tadi. Kemudian sistem tutor intelijen adalah pengajaran dengan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa, dan melalui dialog itu siswa dapat mengarahkan jalannya pelajaran. Jadi sistem tutor intelijen ini pengajaran itu ya diajarkan atau diaplikasikan dengan bantuan komputer ya, yang mana komputer itu memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa ya, dan melalui dialog itu siswa dapat mengarahkan jalannya pelajaran ya. Jadi nanti dialog yang guru mengarahkan ya, komputer itu dapat menjadi satu alat komunikasi ya, guru dan siswanya. Yang selanjutnya interaktif video.
interaktif video ini adalah suatu sistem penyampaian pengajaran di mana materi video rekaman disajikan dengan pengendalian komputer kepada penonton atau siswa ya, yang tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif. Dan respon itu yang menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Jadi peralatan yang diperlukan antara lain adalah komputer, video disk laser, dan layar monitor. Ya, yang selanjutnya adalah compact video disk. Ya, compact video disk ini adalah sistem penyampaian dan rekaman video di mana ya sinyal audio visual direkam pada disket plastik ya, bukan pada pita magnetik. Ini sudah lebih maju ya. Kalau komputer zaman dahulu namanya DOS ya, Disk Operating System, masih menggunakan disket. Kalau sekarang sudah menggunakan flash disk. Kalau perkembangan dari pita magnetik kepada disket plastik itu masih kelas menengah lah ya dibandingkan dengan sekarang. Kalau sekarang sudah pakai flash disk, tinggal colok saja sudah selesai. Kalau dulu masih menggunakan DOS ya, Disk Operating System, yang disketnya masih menggunakan disket plastik ya. Terus pengelompokan berbagai jenis media telah dikemukakan pula oleh beberapa ahli ya, termasuk Lessing ya, Pollock dan Reichslut ya pada 1992 ya. Itu sangat jauh sekali dengan kita ya, mengklasifikasi media ke dalam 5 kelompok, yaitu 1 media berbasis manusia ya atau guru, instruktur, tutor, main peran ya, terus kemudian kegiatan kelompok atau field trip ya, yang pertama. Yang kedua, media berbasis cetak ya, seperti buku, penuntun, buku latihan atau workbook ya, alat bantu kerja, dan lembaran lepas ya. Itu media yang kedua. Media yang ketiga ya, media berbasis visual ya, seperti buku, alat bantu kerja ya, bagan, grafik, peta, gambar, terus kemudian transparansi, slide ya, dan seterusnya. Ya, yang keempat adalah media berbasis audiovisual ya. Contohnya adalah video, film ya, terus kemudian program slide tape ya, televisi ya, dan seterusnya. Yang terakhir adalah 5 media berbasis komputer ya. Pengajaran dengan bantuan komputer ya, interaktif video, hypertext ya. Salah satu ciri dari media ini adalah bahwa ia membawa pesan atau informasi kepada penerima ya. Sebagian diantaranya memproses pesan atau informasi yang diungkapkan oleh siswa. Dengan demikian media ini disebut media interaktif. Yang terpenting adalah pesan dan informasi disiapkan untuk kebutuhan dan kemampuan belajar seorang peserta didik ya, atau sekelompok peserta didik ya, serta dikembangkan agar peserta didik berpartisipasi dengan aktif selama proses belajar mengajar ya. Ringkasnya dengan media tersebut terciptalah lingkungan pengajaran yang interaktif yang memberikan respon terhadap kebutuhan belajar siswa dengan jalan menyiapkan kegiatan belajar yang efektif guna menjamin terjadinya belajar ya. Jadi Kemp dan Dayton pada 1985 ya mengelompokkan media ke dalam 8 jenis ya. Kalau tadi 5 jenis, Kemp dan Dayton ini lebih dikembangkan menjadi 8 jenis. Yang pertama media cetak ya, media cetak koran ya, majalah dan seterusnya. Ya, media panjang ya seperti papan tulis ya, terus kemudian whiteboard ya, blackboard dan seterusnya. Overhead transparansis ya. Overhead transparansis ini sejenis film tapi dia tidak bergerak, ada gambar yang sudah kita persiapkan kecil, nanti kalau kita letakkan di overhead itu terus kemudian kita hidupkan ya, seperti kita menghidupkan di baterai ya. Di baterai gambar itu kita beri senter atau baterai ya, kita senteri dan nanti ditatapkan ke tembok, dan di tembok itu nanti keluar gambarnya. Itu namanya seperti overhead ini
ya. Terus kemudian rekaman audio tape ya, tape recorder itu jelas ya. Sudah kita rekam, nanti anak suruh menghidupkan itu saja ya, terus dia mendengarkan ya. Terus kemudian seri slide dan film strip ya. Ya, yang keenam penyajian multi image ya, gambar-gambar yang multidimensi ya. Terus kemudian rekaman video dan film hidup ya. Dan yang terakhir adalah komputer itu sendiri. Baik, cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan ya. Sebelum saya tutup ya, Anda jangan lupa absen ya di bawah. Terus kemudian Anda kembali harus merangkum ya, minimal 1 sampai 3 lembar lah, nggak usah banyak-banyak ya. Diletakkan di kertas folio nggak masalah, atau Anda buat buku ya, buku khusus ya, kecil saja, yang tipis saja ya, khusus untuk merangkum, nanti biar nggak hilang, nggak kejajar. Nanti kita kumpulkan kembali di kalau kita sudah kita kumpulkan kalau kita sudah bisa bertatap muka kembali ya. Baik ya, sebelum saya tutup ya, jaga kesehatan ya, kita ikuti instruksi pemerintah ya, PSBB, social distancing ya, jangan banyak berkerumpul ya. Terus kemudian makan yang banyak, makan yang cukup ya, minum yang cukup, kita berolahraga ya, supaya kita sehat dan terhindar dari wabah ini ya. Cukup sekian dari saya, kurang terlebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.